Pagi semuanya. Pagi, Pagi, Mas. Dan halo, selamat datang kembali di Suara SN Muda Podcast Learning Journal di episode 3, di mana kita akan membawa kata nih refleksi kita nih 4 hari belajar ya dari bela negara hingga ke teknik analisis isu kontemporer. Oke. Nah, namun nih sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita bisa perkenalan kembali ya. Takutnya mungkin ada teman-teman kita yang lupa nih siapa aja narasumbernya. Oke, mungkin pertama aku bisa perkenalkan diri. Ini aku adalah Wahyu dan di sini ada beberapa teman aku nih. Mungkin ada Mas Bowo. Halo, Mas Bowo. halo Mas Bowo di sini. Oke, ada Mbak Talia. Halo Mbak. Halo. Terus ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mas Wahyu. Terus ada Mbak Feby. Halo Mbak. Halo, Mas. Terus ada Mbak Ulfa. Halo Mas, halo kawan-kawan. Dan ada Mbak Fanya. Halo Mbak. Halo semua. Oke, nah di hari ini kan kita akan bahas tentang udah kita pelajari nih. Nah, di mana hari pertama itu benar-benar kayak seperti membuka sebuah jendela baru ya. Jadi kita belajar tentang nilai bela negara dan wawasan kebangsaan ya. Entah mulai dari cinta tanah air, terus kesadaran berbangsa dan bernegara, terus percaya pada Pancasila hingga nih rela berkorban dan punya kemampuan bela negara ya. Namun kita nggak cuma teorinya, tapi juga diajak untuk merenung nih. Sebenarnya sejauh mana sih kita udah menjadi warga negara yang baik ya. Nah, mungkin yang bisa lebih paham nih terus lebih advance nih mungkin bisa ada Mbak Talia nih mungkin gimana Mbak gitu kali pertamanya nih. Oke, terima kasih Mas Wahyu kesempatannya. Jadi, saya akan menyampaikan sedikit terkait apa yang telah saya pelajari di hari pertama mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, pertama kita harus tahu tuh wawasan kebangsaan itu adalah apa. Wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam memaknai jati dirinya sebagai satu kesatuan utuh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan ini dapat menjadi fondasi utama bagi warga negara dalam berpikir, bersikap, bertindak demi menjaga persatuan dalam keberagaman serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dalam wawasan kebangsaan ini juga membahas 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama ada Pancasila, yaitu sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga ada NKRI, yaitu bentuk negara kita. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa. Selanjutnya kita juga membahas mengenai bela negara. Bela negara sendiri merupakan sikap, perilaku, tindakan dari warga negara yang dilakukan secara sadar, rela, dan penuh tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara bukan semata-mata angkat senjata, tetapi mencakup partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa, seperti ketertiban, mengabdi dengan integritas, dan memperjuangkan keadilan sosial. Bela negara sendiri mempunyai 5 rumusan nilai dasar. Yang pertama ada cinta tanah air, di mana menunjukkan rasa bangga dan memiliki terhadap Indonesia melalui sikap, tindakan, dan kontribusi nyata dalam menjaga serta membangun negara. Yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, di mana kita harus menyadari bahwa diri kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.
Yang ketiga ada setia sebagai pedoman hidup dan dasar dalam bersikap, berpikir, serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita harus bersedia memberikan tenaga, waktu, pikiran, bahkan harta dan jiwa demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang terakhir ada kemampuan bela negara. Dari kemampuan awal ini kita eh, diwajibkan untuk memiliki kesiapan secara fisik, mental, sosial, dan spiritualitas untuk menghadapi ancaman seperti ancaman serta tantangan yang dapat mengganggu kedaulatan, keamanan. Mungkin dari saya itu ya Mas Wahyu, sebagian kecil dari wawasan kebangsaan dan negara. Untuk Makasih Mbak Talia udah disampaikan. Tapi kan mungkin ada kayak pandangan lain, mungkin kayak dari Mas Bowo, mungkin kayak tambah-tambahannya gitu ya Mas Bowo ya. Gimana Mbak? Gimana Mas? Benar sih Mas, sebenarnya udah disahkan sama Kak Tali itu cukup lengkap ya. Dia udah menyampaikan pengertiannya, sudah menyampaikan dasar-dasar hukumnya. Tapi di sini nih ada yang kurang Kak, yaitu tuh ini implementasi. Apalagi ya diimplementasi di wawasan kebangsaan itu kan masih kurang tuh. Mungkin akan aku tambahin sedikit nih, karena kan percuma nih kalau kita udah mengerti pengertian sama dasar, tapi kalau nggak kita mengimplementasikannya nih, kita juga mengimplementasikannya itu nggak dalam konteks pribadi, kita bisa mengimplementasikannya dalam sosial maupun profesional. Satu deh yang akan aku contohin yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sini ini bisa sebagai contoh yaitu menghormati hak asasi manusia. Walaupun kita sudah ada Undang-Undang 1945, tapi kita harus menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, patuhan terhadap hukum. Sepele deh, kita misalnya lampu merah nggak usah terobos, nah, sepele aja. Mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, terus membayar pajak tepat waktu, terus mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku di masyarakat. Kemudian peran aktif dalam pemilu dan proses demokrasi. Walaupun kita di perantauan nih, kalau misalkan ada pemilu itu kita harus ngeregis lagi di KPU. Jadi kita bisa menggunakan hak pilih kita. Karena itu menjunjung semangat demokrasi. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman tentang ideologi Pancasila. Di sini kita bisa mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi. Kemudian mengajarkan Pancasila pada generasi muda. Di sini kita mengajarkan tidak perlu formal seperti dalam kelas atau dalam seminar. Itu tidak perlu, kita bisa mengajarkan seperti non formal seperti melalui sosmed atau sedang ngobrol-ngobrol dalam game seperti itu sih. Kemudian contoh yang ketiga yaitu sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini contohnya itu menjaga kerukunan atas suku, agama, dan ras, kemudian menghindari perpecahan radikalisme, kemudian aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Kemudian contoh yang terakhir atau contoh yang keempat, menjaga kebersamaan dan kepentingan bersama. Benar kata Mbak Talia tadi sih, kita harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kemudian berperan aktif dalam pembangunan sosial. Mungkin itu aja sih Mas yang bisa aku tambahin dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Talia. Oke, berarti kalau misalkan umum itu ya selain kita juga harus tahu wawasannya dan juga nilainya bagaimana, tetap harus kita praktekkan ya, nggak cuma sekedar teori aja nih ya. Contohnya kayak tadi kan udah Mas Bo sampaikan, jadi kita ini harus bisa loh menghormati hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Contohnya paling simpel tadi ya, kayak mengikuti semua peraturan nih yang berlaku di Indonesia. Karena kan dengan kita mengikuti peraturan yang ada itu kan juga baik ya untuk kita dan juga untuk warga negara kita. Oke, nah kalau gitu kan sepertinya seperti ASN itu juga gak kerja kantoran ya, tapi juga kontribusi nyata ini untuk bangsa kita. Kemudian ya, ternyata pas masuk hari kedua ini ternyata topiknya ini lebih nendang lagi dan lebih menantang. Soalnya kita ini belajar tentang isu-isu kontemporer yang serius tahu. Contohnya kayak misalkan ada korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, proxy war, dan kepentingan pribadi ya. Nah, namun kan untuk lebih detail dan lebih jelasnya, mungkin kayak Mbak Feby sama Mas Agung ini kayaknya lebih paham ya.
Nah, cuma mungkin Mbak Feby dulu nih, gimana sih Mbak untuk tentang isu kontemporer ini? Oke Mas, makasih kesempatannya. Nah, sekarang ini kita kan hidup di tengah arus globalisasi yang membawa banyak perubahan. Di satu sisi, kita mendapat banyak manfaat dari kemajuan teknologi, informasi, dan perdagangan dunia. Tapi di sisi lain, globalisasi ini juga membuat sebagian orang mulai lupa jati diri bangsanya dan malah lebih mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Ada juga pergeseran cara pandang tentang nasionalisme, di mana dulu itu nasionalisme identik dengan perjuangan fisik mempertahankan negara. Nah, kalau sekarang nasionalisme banyak dihubungkan dengan urusan ekonomi dan pasar global. Sayangnya, hal-hal seperti ini bisa membuat rasa cinta tanah air ini menjadi luntur kalau kita tidak hati-hati menyikapi hal-hal seperti ini. Nah, selain itu, saat ini juga kita itu sedang menghadapi banyak tantangan yang serius yang disebut kayak isu strategis kontemporer. Ini tuh seperti ancaman-ancaman nyata yang perlu kita pahami dan waspadi bersama. Hal ini tuh sangat penting. Salah satu contohnya yang pertama yaitu korupsi. Nah, korupsi ini bukan cuma mencuri uang negara, tapi korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat dan memperlambat kemajuan bangsa, bahkan bisa membuat orang kehilangan harapan pada pemerintah. Nah, yang kedua itu narkoba. Narkoba itu sudah pasti merusak masa depan anak muda. Ini adalah cara yang sangat berbahaya untuk melemahkan bangsa dari dalam karena generasi muda lah yang seharusnya jadi penerus pembangunan. Selanjutnya itu ada terorisme dan radikalisme. Nah, ancaman-ancaman seperti ini tidak selalu terlihat, tapi seringkali mereka menyebarkan ajaran yang memecah belah dan membuat orang membenci negara atau sesama. Hal-hal seperti ini biasanya menyusup lewat media sosial, sekolah, atau tempat-tempat ibadah. Nah, yang keempat itu ada pencucian uang atau money laundry. Nah, cara ini biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Biasanya terkait dengan narkoba, terorisme, dan korupsi. Biasanya uangnya itu kelihatannya bersih, tapi sumbernya gelap. Yang kelima itu adalah proxy war. Eh, Proxy war ini bukan perang dengan senjata, tapi perang lewat pengaruh. Negara bisa saja dipengaruhi oleh kekuatan asing lewat ekonomi, budaya, atau politik tanpa kita sadari. Jadi, eh, kita jadi medan perang yang tidak kelihatan seperti itu. Nah, selanjutnya ada contohnya yaitu kejahatan dunia maya seperti cybercrime, hoax, dan ujaran kebencian. Banyak orang sekarang ini mudah percaya dengan berita-berita bohong atau hoax di media sosial. Ada yang dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian untuk memecah belah masyarakat, bahkan banyak serangan siber untuk mencuri data penting milik pemerintah dan warga negara. Nah, kita sebagai calon ASN ini atau warga negara kita harus sadar bahwa bela negara di zaman sekarang itu bukan cuma soal ikut upacara atau latihan baris berbaris, tapi kita melalui sikap kita sehari-hari, bagaimana kita bekerja jujur, menjaga kepercayaan, mencari informasi, dan ikut menjaga persatuan, kita harus paham isu yang terjadi, berpikir kritis, dan tidak mudah terpengaruh hal-hal yang bisa merugikan bangsa. Seperti itu. Mungkin Mas Agung bisa tambahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Feby. Eh, Mungkin saya coba tambahkan sedikit ya Mbak ya. Nah, jadi di modul ini tuh kita belajar bahwa dunia ini sangat dinamis dan terus mengalami perubahan kan ya. Nah, ada satu kutipan yang menarik di modul yang saya pelajari ini. Wah, jadi di situ kutipan itu bilang kalau bukan yang terkuat atau yang paling cerdas yang akan bertahan, melainkan yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu kemampuan beradaptasi ini sangat krusial untuk menghadapi perubahan. Nah, perubahan-perubahan lingkungan strategis ini terjadi di berbagai level kan, Mbak. Itu dari global, regional, nasional, hingga ke level unit kerja kita sendiri. Nah, nanti perubahan-perubahan ini akan menciptakan isu-isu yang Mbak sebutkan tadi, isu-isu kontemporer. Nah, nantinya jika tidak ditangani dengan baik, ini akan berpotensi untuk menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi kedaulatan NKRI itu sendiri, Mbak. Nah, jadi
sebenarnya yang paling fundamental yang diajari di modul ini tuh kita diajarkan bagaimana cara menganalisis isu secara sistematis. Nah, jadi di modul ini kita diajarkan sebuah alur pikir yang terstruktur untuk menyelesaikan isu-isu yang terdiri dari 4 tahapan gitu. Nah, tahapan pertama itu dan kedua itu ada identifikasi dan menepis isu. Nah, di tahap ini dari sekian banyak masalah yang ada, kita tuh diajarkan untuk memilih satu yang paling berkualitas dan prioritas. Nah, yang kedua itu kemudian tahap ketiga, maaf, tahap ketiga itu mendalami dan menganalisis akar masalahnya. Setelah mendapatkan satu isu prioritas, kemudian kita diajarkan untuk tidak langsung melompat ke solusi, tapi menggali lagi akar penyebabnya apa dulu. Nah, kemudian tahap terakhir itu mencari alternatif dari penyelesaiannya. Nah, setelah akar masalahnya sudah jelas, kemudian barulah kita merumuskan gagasan atau alternatif untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, mungkin dari yang bisa saya simpulkan bahwa di modul modul analisis isu kontemporer ini memberikan kita sebuah cara pandang yang dari sebelumnya mungkin kita hanya lihat masalah di permukaan, kini kita dibekali dengan kerangka kerja dan alat untuk berpikir lebih kritis, terstruktur, dan juga mendalam. Oke, mungkin itu aja sih Mas. Saya coba balikan ke Mas Wahyu. Oke, makasih banget ya. Udah ditambahkan ini ada Mbak Febis terus ada Mas Agung ya tentang di hari kedua nih yang kita udah pelajarin. Nah, kalau misalkan secara umum ya, ternyata yang dilakukan itu kan itu masuk ke temporer. Contohnya tadi Mbak Febi udah sebutin ya, contohnya misalkan kayak penyucian uang itu kan tidak merupakan sebuah pelaku kejahatan di mana dia mengubah uang yang dari kegiatan ilegal nih sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersih, yang dianggap bersih gitu. Dan juga tadi Mas Agus juga sempat membuat mention satu mention kayak ternyata dari hal ini ataupun hari kedua ini kayak kita tahu nih ternyata yang kita pelajari ini bukan cuma dari dasar doang, tapi udah sampai bisa ke dalam-dalamnya ya. Nah, sehingga kalau kita kayak ambil kesimpulan dikit-dikit ya, itu sebenarnya masalah ini nggak jauh dari akhlak dan integritasnya ya. Jadi kalau apalagi kalau yang terlibat itu sebenarnya orang-orang dalam dari sistem tersebut. Jadi dan kita juga bisa membaca sebuah fenomena nih kayak menghubungkan titik ke titik dan kita juga nggak naif sama realitas kita. Jadi kayak sebagai ASN muda kita juga diajak untuk tidak tutup mata karena kita ini bukan cuma pelaksana, tapi juga penjaga nilai. Kita ini kan bagian dari solusi gitu. Nah, kemudian nih di hari ketiga, eh ternyata ini juga lumayan yang paling reflektif ya. Soalnya yang kita bahas ini ataupun yang dipelajari tentang pembinaan sikap dan perilaku. Dan ini ada satu konsep yang keren sih itu. Contohnya kayak ada konsep dari algoritma kebangsaan ya. Mungkin kayak istilah IT, tapi mungkin maknanya ini dalam banget ya. Nah, tapi mungkin untuk hal ini aku bisa serahkan ke Mbak Ulfa sama Mbak Fanya nih. Mungkin kayak Mbak Ulfa dulu tuh, gimana sih Mbak menurut Mbak ini tentang hari ketiga ini? Siap, terima kasih Kak Wahyu. Mungkin kan sebenarnya udah pada jelas semua ya, dijelasin sama Bu Leli juga secara rinci. Tapi kita coba ulik kembali nih. Kita ingat-ingat kembali nih pembelajarannya. Kalau secara harfiah sendiri sih algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma bekerja itu seperti resep atau petunjuk langkah demi langkah dimulai dari input atau masukan diproses secara sistematis lalu menghasilkan output atau keluaran. Nah, dalam konsep kebangsaan sendiri, algoritma kebangsaan itu istilah yang menggambarkan sebuah rangkaian sistematis nilai, norma, dan tindakan yang membentuk pola berpikir dan bertindak warga negara dalam menjaga dan membangun identitas serta integritas bangsa. Seperti halnya algoritma dalam dunia teknologi yang bekerja untuk mencapai hasil tertentu melalui logika tertentu, algoritma kebangsaan membimbing individu dan kolektif bangsa dalam menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan atau 4KDB nih, konsensus
besar bernegara atau berbangsa. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks realitas kebangsaan masa kini sendiri, Indonesia saat ini tuh menghadapi berbagai tantangan kebangsaan ya, seperti empat nih, kalau aku bisa nyebutin contohnya empat ya. Yang pertama itu disintegrasi sosial dan polarisasi politik, itu meningkatnya ujaran kebencian, hoax, dan konflik identitas di media sosial memicu perpecahan sosial. Yang kedua, ancaman ideologi transnasional, munculnya paham-paham radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang ketiga, krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara itu kadang menurun. Sekarang sih lebih-lebihnya menurun akibat kasus korupsi, birokrasi yang lambat, atau ketidakadilan sosial. Yang terakhir, globalisasi dan budaya populer. Maksudnya budaya asing secara masif berpotensi menggeser nilai-nilai lokal dan nasionalisme generasi muda. Kalau dari saya seperti itu ya. Kalau mungkin dari Mbak Fanya bisa membantu saya untuk menjelaskan mengenai implementasi dan mungkin contoh nyata algoritma kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ASN. Silakan Kakak Fanya. Oke, makasih Kak Ulfa. Nah, melanjutkan pembahasan dari Mbak Ulfa tadi, yaitu ada implementasi algoritma kebangsaan dalam menghadapi tantangan. Nah, yang pertama itu ada nilai inti. Nilai inti itu di mana Pancasila sebagai basis logika kebangsaan. Pancasila sebagai core logic dalam algoritma kebangsaan. Setiap tindakan atau kebijakan publik seharusnya itu diuji berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada nih langkah-langkah sistematis dalam algoritma kebangsaan. Langkah yang pertama yaitu input nilai, di mana implementasi nyatanya yaitu pemahaman dan penghayatan 4 konsensus dasar, yaitu ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada proses internal, di mana implementasi nyatanya itu pendidikan karakter kebangsaan, literasi digital, dan pembentukan empati dan toleransi sosial. Kemudian ada juga output tindakan, di mana implementasi nyatanya yaitu sikap bela negara, partisipasi aktif dalam demokrasi, melawan intoleransi, dan menjaga perdamaian sosial. Kemudian ada nih contoh-contoh nyata algoritma kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di media sosial. Nah, di media sosial itu kita bisa menyaring informasi sebelum membagikan, menolak hoax, menunjukkan keberagaman secara positif. Kemudian ada juga kita sebagai ASN nih atau pegawai dengan cara memberikan pelayanan publik dengan integritas dan tanpa diskriminasi, mencerminkan nilai Pancasila dalam dunia kerja. Kemudian ada dalam komunitas. Nah, dalam komunitas itu caranya dia menginisiasi kegiatan gotong royong, di mana dapat menjaga toleransi antar umat beragama dan memperkuat solidaritas lokal. Mungkin seperti itu Kak Wahyu tentang pelajaran kita di hari ketiga ya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Ulfa dan Mbak Fanya ya. Jadi kalau udah dikasih tahu ya, kayak sebenarnya algoritma kebangsaan itu kayak seperti sebuah resep ya. Jadi ada sebuah inputnya, ada prosesnya, dan juga ada sebuah keluarannya ya. Dari sistematis nilai nih, norma yang dapat membentuk suatu integritas bangsa. Tadi Mbak Fanya juga kasih contoh ya. Contohnya itu di media sosial ya. Kayak menyaring sebuah informasi untuk yang menolak hoax dan juga memberikan sebuah kebenaran gitu. Jadi kalau kita sebenarnya eh, bisa disampaikan juga sebenarnya algoritma kebangsaan ini seperti rumus hidup sebagai seorang ASN yang berkarakter, mulai dari sikap yang jujur, disiplin, mandiri, sampai peduli dan adil. Jadi nih kalau kita pikir-pikir ya, algoritma ini udah punya lah di dalam masing-masing kita ya. Bayangin aja nih gimana kalau misalkan setiap bangsa negara kita ini punya algoritma kebangsaannya. Pasti negara kita akan menjadi negara yang maju dan lebih baik lagi. Dan ini di hari keempat nih, hari terakhir ya. Ternyata kita selain belajar tentang teori-teori sebelumnya, kita juga tentang belajar tentang teknik analisis isu kontemporer. Di mana untuk hal ini pun udah mulai masuk ke teknikal ya. Walaupun teknikal, tapi ini agak seru loh. Jadi kayak kita juga belajar loh. Ternyata yang kita pahami ini juga harus diselesaikan dan dianalisa. Pakai apa? Oh, pakainya problem analisis. Ataupun juga bisa pakai fishbone diagram.
Dan masih banyak analisa-analisa lain seperti ada five why ataupun gap analisis ya. Nah, di salah satu isunya contohnya misalkan korupsi. Ini korupsi ini sebenarnya kita bisa petakan sih sebenarnya akar masalahnya itu di mana, terus dampaknya apa dan bagaimana itu semua bisa saling terhubung. Kemudian juga ada misalkan kayak fishbone diagram ya. Misalnya tuh kayak ngebantu ngelihat bahwa satu masalah ini bisa muncul dari banyak sisi. Contohnya aja mungkin dari sistemnya, dari manusianya, dari kebijakannya, dari budayanya, ataupun bahkan teknologinya ini yang kurang memadai. Nah, dari situ nih kita diajak secara nggak langsung ya. Kita nih nggak boleh ngejudge orang loh, nggak boleh ngejudge sesuatu hal. Karena kita tetap harus berpikir kritis, analitis, dan juga komprehensif. Karena jadi ASN itu kita nggak hanya cukup tahu masalahnya, tapi juga kita harus bisa itu menguraikannya, terus juga harus bisa mencari jalan keluarnya ya. Nah, di mana selama 4 hari ini bukan cuma sekedar belajar loh ya, tapi juga proses untuk menemukan jati diri kita nih sebagai seorang ASN muda. Dari nilai, tantangan, karakter, cara berpikir, ini semuanya disusun loh untuk menjadi sebuah fondasi yang kuat. Nah, kita percaya nih kalau proses ini kita jaga dan kita hayati serta kita teruskan, maka masa depan birokrasi kita ini sebenarnya akan jauh lebih baik lagi. Nah, tadi itu refleksi belajar kita ya selama 4 hari ini. Karena misalkan juga nih kalau teman-teman ada punya sebuah insight atau cerita bisa share juga nih ke kita ke Suara ASN Muda. Oke, karena untuk suara kamu itu adalah bagian dari suatu perubahan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, integritas, dan tetap jadi ASN muda yang membanggakan bangsa. Dadah. Luar biasa.